bagaimana mungkin ada yang menanyakan ini, Bu. Agus itu akan bagus sekali kalau setelah work from home ini atau pandemic ini selesai, karena kita bisa ketemu customer secara langsung. Tunggu dulu. Justru ini menjadi semakin menantang karena seharusnya inilah saat kita bangun relationship dengan customer, kita menjual melalui aplikasi-aplikasi yang video call, video meeting, segala macam aplikasi meeting yang memunculkan kita secara visual, karena sebenarnya sangat mendukung kita untuk melakukan presentasi, penjualan, sharing, kemudian terutama coaching. Ini kalau bicara tentang leadership dan development. Ya, jadi balik lagi ke menjual, bagaimana Anda bisa meyakinkan, padahal visual itu sangat berpengaruh. Kalau hanya sekedar telepon, kirim gambar lewat WA, itu sentuhannya sangat beda kalau kita mau ngajak meeting secara visual, video conference menggunakan apapun, misalnya dengan Zoom seperti itu atau yang lain, atau pakai Microsoft atau yang mana. Jadi justru di situ kita bisa memberikan sentuhan lain yang membuat customer ini merasa bahwa kita ini benar-benar tulus dan dalam hubungan. Kalau enggak, tahu dari mana, Bu? Kata-kata mungkin boleh manis, namun kalau tidak melihat secara langsung, ya impact-nya tidak sebesar bagaimana kita melihat seperti itu. Artinya kan bisa menjembatani kondisi sekarang sebelum nanti langsung ketemu dengan klien seperti dulu kan, karena sekarang terbatas, nggak bisa kita pakai aplikasi-aplikasi tersebut untuk meeting. Nah, itu gunanya kita memvisualisasikan diri kita ini gitu ya. Bagaimana kita di video kayak begini kan kita ketemu nih walaupun di online gitu. Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya bukan hambatan kalau jualan menggunakan presentasi menggunakan Zoom. Memang harus dipelajari penggunaan aplikasinya segala macam. Sebenarnya banyak yang mesti disiapkan. Namun apapun itu, visual komunikasi secara visual, yaitu bagaimana kita, ini hal baru, kita ngomongnya kayak sekarang saya dengan Bu Siska, ini ngomongnya saya melihat kamera handphone, kebetulan saya pakai satu monitor, namun monitor saya tadi lagi ada trouble, ini saya benar-benar lihat kamera, nggak lihat layar, jadi hanya main visual secara komunikasi dan visual di pikiran saya, ngobrol dengan Bu Siska. Ini hanya lihat kamera, Bu, nggak ada screen-nya, Bu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman, mohon dibantu dibacain ya, Bu ya. Iya, baik, Pak. Ini kebetulan ada pertanyaan satu dari Pak David Martindo. Ya. Bagaimana beras melalui online, Pak Agus? Gimana, Bu? Boleh diulang? Bagaimana bisnis beras melalui online? Pak David ini punya bisnis beras, Pak. Beras organik. Iya. Nah, ini mau ditanyakan bagaimana berbisnis beras ini melalui online. Mungkin yang ditanyakan bagaimana menawarkan kali ya, membawa produk ini kepada customer walaupun lewat online gitu, Pak. Ya, baik. Sesuai dengan konten materi kita tentang visual communication. Jadi, bagaimana menawarkan secara online? Pertama, saya nggak bahas itu B2B atau B2C. Kalau seandainya itu diiklankan, visual communication itu sangat penting. Jadi pastikan foto butir-butir beras dan foto bagaimana orang menikmati nasinya dengan sudut pandang sekarang ya. Jadi bukan sequanya tapi lebih dekat, lebih close up gitu. Orang menikmati nasinya, foto model berasnya, dan perbandingannya, itu adalah komunikasi visual yang baik karena orang tidak bisa melihat secara langsung. Kemudian kalau tertarik baru kirim sampelnya, itu pertama. Ada juga beberapa rekan-rekan di sosial media yang memvideokan barang yang dijualnya. Nah, baik foto atau studio ini membutuhkan teknik lighting dan kamera yang standar. Jadi kalau yang sekarang ini walaupun ditayangkan di Instagram atau di toko-toko online, jadi pastikanlah Pak Martin ya tadi ya, Bu ya? Iya, Pak David. Pak David Martin atau juga rekan-rekan yang lain memiliki kamera yang standar. Standarnya seperti apa, Pak Agus? Standarnya 4K. Seperti itu. Jadi cari yang 4K atau minimal HD. Jadi terus kemudian
dari lighting itu juga perlu diperhatikan, jangan sampai di meja yang taplaknya kembang-kembang ada foto beras, kurang sekali. Jadi beli mangkuk khusus mungkin warna hitam supaya kontras dengan berasnya taruh di situ. Terus beli lighting yang namanya softbox itu lightingnya lembut, tapi softbox untuk produk yang kecil, jadi portable seperti itu. Atau beli juga studio box itu bentuknya kotak putih, barang yang kecil-kecil ya, kurang lebih kecil dari 40 cm, itu kita bisa masukkan ke boxnya, sudah lengkap dengan lampunya yang sekitarnya itu putih. Ini jadi ngomongin teknik fotografi. It's okay, nggak apa-apa. Nah, ini bagian dari visual. Iya, bagian dari visual. Betul. Menarik. Jadi, berarti kan seperti itu. Bisa menjangkau yang lain juga ya Pak ya. Tadi kan masuk ke fotografi. Pokoknya yang semuanya melalui visual. Ya, termasuk dalam visual komunikasi. Kemudian kalau kita memberikan testimoni video itu sangat penting sekali ya. Jadi di era 4.0 sekarang pun testimoni tetap dibutuhkan sebagai salah satu teknik presentasi dan teknik penjualan. Jadi pastikan kalau testimoninya adalah dari company kita sendiri nih. Jadi harus dipastikan background-nya, latar belakangnya itu sesuai dengan kelas produk yang ditawarkan. Kalau testimoni dari user is okay, gak apa-apa. Sebisa mungkin diambil yang terbaik, namun tetap terlihat natural. Walaupun terlihat natural, itu pasti butuh standar kamera, butuh lighting juga yang sederhana, dan butuh kabel mic, jadi nggak bisa dari handphone itu langsung direkod suaranya, nanti semuanya jadi berantakan. Betul. Artinya harus dipersiapkan ya Pak ya. Ada beberapa persiapan. Tadi kan ada mic, ada lampu, ada lighting, ada kamera, background. Oke. Tergantung jenis produknya seperti itu. Ya. Itu untuk mendukung visual dari si calon customer kita. Ya. Gitu Pak ya. Betul sekali itu. Nah Pak, jadi kalau misalnya pertanyaan belum ada Pak. Belum ada ya? Oke. Ya, mungkin bisa dilanjutin nih Pak. Nah, kalau misalnya nih Pak, siap. Kita lagi kalau misalnya kita biasa ketemu orang kan satu badan Pak. Nah, tapi kalau kita lagi Zoom meeting kan cuma separuh nih Pak. Kayak kita sekarang kan cuma setengah. Artinya kan yang kelihatan cuma bagian atas. Nah, ini lebih tricky lagi atau gimana Pak? Gimana Bu? Yang terakhir? Ya, dengan kita cuma kelihatan separuh. Ya, itu lebih sulit atau lebih mudah gitu Pak? Sama aja sih Bu sebenarnya. Sama aja. Untuk menjawabnya saya kasih contoh aja ya Bu ya. Langsung ya. Oke, kalau saya berdiri tegak ini kepalanya terpotong nggak Bu di video? Kepotong ya? Iya. Oke, berarti saya agak nunduk ya. Seperti kalau begini full ya Bu ya. Oke, jadi kalau presentasi dengan Zoom atau dengan aplikasi apapun, mungkin kita terlihat setengah badan, pastikan ketika bicara, tangan tetap mengikuti. Jadi tetap tangan tetap terlihat. Iya. Jadi kalau saya memiliki konsep bahwa tangan kita ini adalah lidah kedua kita yang memperkuat kata-kata yang kita sampaikan. Seperti itu. Jadi bayangin aja, bayangkan saja saya ingin berbisnis, ingin menjual sesuatu dengan Bu Siska, namun begini, Bu, kami ingin kerjasama, Bu, kami memiliki produk ini, sebenarnya kita nggak mau kerjasama. Tadi bicara membaca pikiran orang lain, ini dari bahasa tubuhnya bisa dibaca. Kayaknya kok entah dia nggak pede, entah nggak mau kerjasama. Terus kemudian selain bahasa tubuh, posisi secara visual supaya menarik, posisi kamera mesti diatur, jangan terlalu dekat. Apalagi saya melihat orang-orang, saya mau ambil contoh, kebetulan handphone saya dipasang di situ, di tripod. Misalnya ini bayangkan sebuah handphone ya Bu ya. Ada orang yang presentasi, jualan ini, bukan meeting dengan tim, terus pegang handphonenya begini, sambil ngeliatin produknya. Kira-kira apa yang dipikirkan klien ya? Apa yang dilihat klien? Pasti hidung kita. Nggak menarik banget. Dan ini ada nyata. Apalagi
di saat-saat pandemi ini semakin seru, orang presentasi, Pak kita mau menawarkan produk baru kita, aduh lihat mulutnya lagi. Kalaupun begini jaraknya nggak diatur Bu, karena begini ada jarak sosial, ada jarak aman untuk berkomunikasi. Bisnis itu adalah 1 meter. Ini kayak mirip-mirip pandemik ini ya, 1 meter ya, 1 meter lebih ya. Berarti kalau 1 meter, mata kita secara visual itu melihat orang slaughter capture yang jelas itu adalah setengah badannya. Jadi posisi kala Anda di monitor juga sama dengan seperti itu. Jadi orang itu merasa aman, kecuali Bu Siska lagi misalnya flashback ke zaman lalu sudah ada handphone sebelum Bu Siska menikah, pasti kalau pacaran kan pengennya aduh saya, dan kita betah ya Bu ya. Ini jualan mukanya disodorin. Mending kalau Luna Maya gitu ya, aduh lihatnya asik ya. Kita siapa? Jadi mesti memikirkan hal-hal seperti ini. Nah, hal seperti ini muncul dari empati kita ke customer, bukan hanya di produk, namun bagaimana kita menghafal barangnya bagus, namun body language-nya, teknik-teknik menyampaikannya bagaimana. Kita masih ada waktu berapa? Oh, masih 30 menit ya Bu ya? Sekitar 30 menit. Oke, berarti masih sempat bagi-bagi tekniknya ya? Iya, boleh Pak, kalau misalnya mau diperagakan, jadi kan teman-teman lebih menangkap nih, kayak apa sih, kadang kita, ya itu Pak, karena kita visualnya manusia, kadang kita omongin doang masih bingung. Lebih baik diperagakan mungkin Pak. Ya, kalau begini, tangan saya masih terlihat ya Bu Siska ya? Terlihat Pak, iya. Terlihat ya, oke, ini saya karena sedikit condong ke depan, kursi saya nggak bisa diturunin lagi, ini kursi bar, jadi terbatas. Mungkin di kepala terpotong sedikit ya Bu saat ini. Iya. Oke, baik, sedikit ya. Oke, baik. Jadi beberapa tips buat teman-teman ketika melakukan presentasi offline maupun online seperti ini sebenarnya sama. Yang penting kalau melalui kamera atau handphone itu jarak kameranya bisa diatur kurang lebih 1 meter seperti itu ya. Jadi jangan dengan jangkauan tangan, harus lebih panjang dari tangan, sekitar 1 meter 20 seperti itu. Yang pasti setengah badan kita itu terlihat. Jadi klien juga nggak merasa kita ini dadakan datang ke kita. Itu kan sama kayak kita di mall tiba-tiba ada orang nawarin kartu kredit atau minyak wangi muncul di depan muka kita. Maksudnya kan kita nggak enak banget nawarin rumah, walaupun mungkin suka tapi jadi nggak jadi beli seperti itu. Nah, kemudian tips untuk bagaimana sih bahasa tubuh kita, pastikan pertama eye contact kita itu terbangun dengan melihat kamera, titik kamera. Jadi kalau di sini ada konten, sebaiknya tidak ngomong bicara terus-menerus dengan begini. Jadi kayak Bu Siska merasa dicuekin teman-teman yang lain. Oke, kalau konten itu penting, taruhlah laptop Anda di bawah handphone atau di bawah kamera, sehingga Anda melihatnya cuma begini. Sambil, jadi tetap utamakan kepentingan lawan bicara atau customer Anda. Itu untuk eye contact ya Bu ya, melalui kamera, melalui online seperti itu. Nah, kalau di offline, Anda boleh kontak mata, namun jangan lebih dari 60 detik. Jadi kalau 60 detik itu Anda mesti lihat ke, jadi Bu, menurut kami sudah pertimbangan dengan baik Bu, jadi kami akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kemarin kami sudah meeting dengan direksi kami bahwa ini. Jadi nggak selalu menatap begini. Nggak selalu menatap. Iya, betul. Terus kemudian sekarang bahasa tubuh, bagaimana dengan tangan kita? Jadi gini, buatlah customer kita, klien kita, lawan bicara kita itu merasa diterima. Bagaimana mereka tahu bahwa kita menerima mereka? Karena sangat penting dalam komunikasi bisnis, kalau kita batasi dalam dunia presentasi, dalam komunikasi bisnis, perlu pastikan lawan bicara Anda, klien Anda ini merasa diterima. Karena kalau dia merasa diterima, merasa aman, dia tidak mau membangun perlawanan. Nanti bentuk dari perlawanan adalah sanggahan-sanggahan. Oke. Ya, sanggahan. Kalau dia membangun,
ya, atau membangun pikiran ini yang berlawanan, tapi kan ini, tapi kan. Jadi tanpa mereka sadar, buatlah mereka setuju dengan Anda. Caranya mudah, buatlah mereka merasa diterima. Kalau di workshop saya jelaskan cukup detail tentang 3 struktur otak. Ada neokorteks, ada otak mamalia, ada otak amfibi, seperti itu. Nah, kita mesti buat mereka merasa aman. Cara yang paling efektif adalah gunakan bahasa tubuh terbuka. Namun bukan berarti Siska selama kita presentasi tangannya begini terus ya. Enggak. Jadi mainkan secara natural. Ibu apa kabar Bu? Gimana kabarnya Ibu? Oh gitu ya Bu. Oke, alhamdulillah baik ya. Oke, terima kasih Bu buat waktunya. Bu boleh disampaikan gimana Bu kemarin? Bu, oh gitu ya Bu ya. Oke, baik Bu. Kita punya solusi Bu, barang yang belum terkirim kemarin Bu, kita pastikan minggu ini juga terkirim Bu di akhir minggu. Tapi Ibu boleh bla 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 bla. Jadi selama ngomong ini tangan terbuka. Mungkin ada yang tanya, Pak Agus, tepatnya tangan terbuka itu kapan saja sih? Saat kita di awal, opening, lagi di awal, pastikan ada gerakan seperti ini. Bu, gimana Bu kabarnya? Halo Bu, gimana kabarnya Bu? Pastikan seperti itu, ada ya. Oh ya Bu, terima kasih Bu. Kemudian, terutama nih, pada saat orang bertanya, atau mungkin bahkan komplain melalui video atau mungkin menanyakan produk kita, ya Bu, bagaimana Bu bisa diulang pertanyaannya? Oh ya Bu, silakan. Oh begitu ya Bu ya, banyak Bu. Jadi tangannya ikut main seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan jangan sampai nanggung atau setengah hati. Memang kita nggak bisa bahas lebih detail di sini karena ini ada sangkut pautnya dengan tarik diri, lebih bertahan diri, melawan orang, itu semua akan muncul dari bahasa tubuh. Contohnya orang yang nggak terlalu confident membuka bahasa tubuhnya, dia akan begini, silakan Bu Siska. Atau orang yang angkuh, memaksakan dirinya, silakan Bu Siska. Seperti itu. Jadi, pastikan, siapapun Anda, sadari aja bahwa kalau kita sudah menggunakan open gesture seperti ini, pastikan tangannya kebukanya ini benar-benar terbuka lebar seperti itu. Seperti itu, terbuka lebar. Itu yang pertama ya. Jadi jangan nanggung, mendingan nggak pakai. Kemudian di sisi bagaimana membuat mereka merasa diterima, plus mereka merasa disukai. Wah, lebih seru lagi ya. Ini lebih dalam lagi. Sebenarnya teknik ini banyak dipakai. Kalau kita masuk minimarket, selamat datang Ibu, selamat pagi Pak, silakan berbelanja, kan seperti itu ya. Ada juga yang kadang-kadang nggak enak greetingnya Bu, karena setengah hati, kontaknya nggak ada sambil ngetik, selamat pagi Bu, selamat datang, mendingan nggak usah. Oke. Orang justru merasa nggak diterima, itu kayak seakan-akan, selamat pagi Bu, silakan berbelanja, silakan habiskan uangnya ya Bu. Ada pesan di belakangnya gitu ya. Kan seperti itu. Oke. Jadi ada salah satu bank swasta yang terbesar di Indonesia, Provinsi saya tuh kaget ya bahwa security-nya ini tuh memiliki standar greeting yang sama dengan customer service-nya. Jadi sebetulnya Pak bisa dibantu Pak dengan Bapak siapa? Pak Agus. Baik Pak Agus, Bapak mau melakukan transaksi apa Pak? Saya jelaskan. Baik Pak, sebenarnya nanti menggunakan itu Bapak silakan duduk, nomor antriannya di kasir sebelah sini ya Pak. Ada lagi Pak bisa dibantu? Ih keren banget. Iya betul. Belum sales, belum manajer, belum director. Nah, greetingnya sangat keren banget. Sampai Plannernya canggih nih. Trainingnya canggih banget nih. Jadi standarisasinya baik. Nah, kayaknya begitu ya. Padahal dia nggak jualan langsung. Jadi membuat kita merasa diterima. Kemudian ketika menggunakan ini namanya hard gesture. Jadi ketika kita lakukan bahasa tubuh seperti ini, sebenarnya informasi yang disampaikan ke pikiran bawah sadar mereka adalah Anda saya terima di hati saya. Cuman ini kalau diucapkan kan lucu ya Bu Siska ya. Iya. Misalnya ada
klien namanya Pak Budi. Apa kabar Pak Budi? Saya menerima Anda di hati saya. Kan nggak mungkin ya. Justru yang menarik adalah bagaimana kita melakukannya tanpa diketahui, tapi dia berasa. Yang penting kan impact-nya. Baik Pak, dengan senang hati Pak, kita akan bantu. Jadi termasuk ketika penawarkan produk, ketika kita terutama bagian-bagian yang berhubungan dengan customer secara langsung, standarisasi seperti ini mesti perlu dimiliki dan menjadi standar. Jadi nggak sembarangan. Kapan boleh meletakkan tangan di dada? Saat peletnya menyebutkan nama sendiri, saat menyebutkan nama korporat, saat menyebutkan benefit. Kalau menyebutkan nama, selamat pagi, saya dengan Agus, dengan Bapak siapa? Kalau sudah kenal sih, nggak perlu nanya begitu. Halo Pak, apa kabar Pak? Aduh senang banget Pak ketemu hari ini. Gimana Pak kabarnya? Baik ya Pak ya? Oke. Jadi itu menyebutkan nama. Kalau perkenalan, baik selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Saya Agus Gunawan, perkenalkan dari PT ABC. Seperti itu PT. Terus kemudian benefit. Baik Ibu Bapak, setelah ini bla 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 bla. Jadi benefit utama kita adalah kami akan membantu supaya Ibu Bapak ini trik-trik yang membuat customer itu makin yakin, dia merasa diterima awalnya, kemudian yakin, karena sebenarnya teknik anchoring juga Bu, di awal kita dengan senyum begini, nanti terakhir ketika benefit begini juga. Jadi benefitnya itu sudah melekat dengan dia, seakan-akan itu yang diterima pikirannya. Jadi kan setiap dari awal kita udah bangun, kalau gerakan begini artinya sesuatu yang positif. Namun jangan digunakan terlalu banyak seperti itu. Jadi kesannya maksa ya kalau terlalu kesannya banyak. Maksa. Oke, wah menarik banget nih Pak. Sebenarnya kan kita semua pada saat kita berkomunikasi dengan siapapun itu kepake sebenarnya. Iya. Betul ya, nggak cuma harus. Pakai sekali Bu. Iya. Kemudian. Bukan cuma harus kita jual dalam teknik menjual, tapi kita berkomunikasi dengan siapapun sebenarnya ya. Misalnya ketemu teman baru misalnya di mall atau di mana gitu kan, itu teknik terbuka, tangan terbuka kayak gitu itu juga membuat bisa menjadi lebih dekat gitu Pak. Iya betul. Misalnya kita baru ketemu dengan seseorang secara profesional ataupun asal ketemu ngobrol, tekniknya sama mirip-miripnya itu membuat kita di mata lawan bicara itu terlihat kita ini profesional. Oke. Seperti itu, ya. Kemudian ada juga yang penting, Bu Siska, jangan sekali-sekali menggunakan satu jari ketika menunjuk lawan bicara. Terutama ketika meeting, ketika menjual kepada banyak orang sekaligus. Kadang-kadang kan kita diundang ya untuk presentasi di depan para manajer segala macam. Baik kalau sekarang mungkin secara online. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan seperti ini. Jadi menurut Ibu Bapak gimana? Itu nggak enak. Jadi gunakanlah seperti ini. Karena kalau seseorang yang melakukan presentasi belum tahu teknik ini, ketika ada pertanyaan, misalnya klien nanya, Pak ini produk ini bisa digunakan untuk kepentingan ini nggak Pak? Gimana Pak maksudnya? Oh ya bisa Pak, nanti kita tunjukkan. Lebih baik adalah gimana Pak maksudnya? Oh bisa Pak. Jadi apapun itu kalau kita menunjuk pastikan menggunakan 5 jari kita. Jangan pernah satu jari. Untuk di luar presentasi, coaching. Wah ini lebih kena lagi, udah duduknya hadap-hadapan, dekat gitu ya. Menurut Mas gimana Mas? Mas ingin perubahan seperti apa? Itu kayaknya langsung kayak Jadi gestur pada saat coaching itu sangat penting. Sangat penting. Menurut Mas bisanya apa? Jadi dia akan mengeluarkan komitmen dia, solusi dia, ketika dia juga merasa aman, merasa diterima. Kenapa banyak coaching yang dilakukan oleh pimpinan kepada bawahannya nggak berjalan dengan lancar? Karena bahasa tubuhnya nggak ikuti. Ketika ada solusi yang beda, langsung bahasa tubuh leadernya emang nggak ada yang lain Mas? Justru kembali. Oh gitu ya Mas ya. Wah ini unik ya. Terus kepikir cara lain ya Mas? Harusnya seperti itu. Kalau caranya apa Mas? Wah menarik nih. Sangat penting sekali. Kenapa coachingnya, jualannya nggak berhasil? Harusnya
produknya nggak masalah, mungkin karena customer merasa tidak terlalu yakin dan tidak merasa diterima. Jadi membuat customer merasa diterima, ada kedekatan dengan kita, itu sangat penting, apalagi di awal presentasi. Ini kita bisa sharing teknik banyak, ini masih ada waktu. Ya, silakan. Menarik banget teknik-teknik yang bisa kita pakai. Kalau teman-teman yang jualan dengan angka di asuransi atau di bisnis model di finance corporate, jadi ketika atau mungkin melakukan laporan finansial di banking segala macam, jadi perlu diperhatikan bagaimana tangan kita pada saat kita mempresentasikan angka. Sebaiknya tangan kita jangan begini mempresentasikan angka, artinya ragu-ragu, Bu. Apalagi begini. Itu ragu. Oke, itu artinya apa, Pak? Kayaknya kok artinya ini, Bu. Bu Siska, boleh tahu, Bu, Ibu sehari belanjanya berapa, Bu? Kan nggak enak ya, Bu. Betul. Bu, saat ini di dompet Ibu ada berapa? Kesana gimana? Iya, itulah contoh lebih menjawab ya, Bu ya. Terus kemudian harusnya kalau menyampaikan angka adalah kita menyampaikan dengan detail, jari-jari kita ini ketemu. Jadi Ibu Bapak sekalian, untuk hal ini kita udah pastikan, kita udah hitung 3 kali, dan angkanya benar-benar tepat seperti yang disampaikan. Jadi 5 miliar koma sekian-sekian itu yang akan kita gunakan untuk proyek tahun depan. Jadi angkanya harus ketemu gini, kalau kita ngomongin angka. Kenapa? Karena terlihat kerja kita rapi, kerja kita detail. Jadi nggak boleh kalau ngomongin angka, Ibu Bapak, ini proyek kita 5 miliar. Kayaknya ngarep ya, Bu ya. Nah, padahal orang yang begini nggak ngarep, tapi dia grogi. Cuman kan yang menerima informasi ini. Jadi bukan perspektifnya bukan kita, namun klien kita. Bagaimana cara mereka berpikir seperti itu. Terus bagaimana kita, misalnya kita mau mempresentasikan sebuah proses, kita menjual sebuah jasa. Jadi kalau ada proses pertama, kedua, ketiga, tantangannya harus seperti ini, Bu. Jadi ini pertama, kedua, ketiga. Jadi dari kanan ke kiri kita kalau menghitungkan dari kiri ke kanan ya, Bu ya. Iya, kalau nulis dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Namun karena presentasi, karena ada orang yang melihat, kita balik dari kanan ke kiri supaya secara logik itu cepat ke dia dan sesuai. Karena memang dari kecil dia belajarnya begini. Ini kalau saya bilang 1, 2, 3 dari perspektif saya kebalik, Bu. Cuma buat saya adalah penting bahwa lawan bicara itu paham. Ini mesti dilatih. Jadi kalau ngomong 1, 2, 3. Jadi misalnya bicara peningkatan, ada yang keliru juga, Bu. Dari tahun 2019 sampai 2020, kemudian 2021, kita mengalami peningkatan. Ini kan artinya stuck. Udah gitu peningkatan malah turun tangannya. Ya tangannya turun. Dari 2018, 2019, 2020, 2021 kita terus mengalami peningkatan. Oke. Bisa juga dari 2018, 19 dan 20 kita terus mengalami peningkatan. Kalau di sejajar dengan mata itu udah tinggi, kalau segini itu biasa, Bu. Oke. Jadi tangan itu juga mengikuti, ini meningkat, ini ikut meningkat. Tangan mengikuti. Jadi ada juga yang presentasi dari tahun 2018, 19, 20 kita mengalami peningkatan yang bagus sekali. Ini kok kayak lesu banget. Mungkin entah dia ngintip catatannya atau bagaimana. Namun orang yang terima itu beda. Jadi bukan perspektif kita, namun perspektif orang lain. Makanya kita mesti aware dengan bahasa tubuh kita pada saat presentasi. Jadi sangat banyak sekali tekniknya. Jadi kalau meningkat berarti ya dari kanan ke kiri terus meningkat. Seperti itu. Kamu buka kesempatan yang lebar buat Ibu Bapak. Ini narok dan pelik.
Ya itu. Kami membuka kesempatan yang selebar-lebarnya untuk ibu bapak bergabung. Kita akan bekerja sama dengan ini. Nah, itu lebih asik. Jadi kata-kata dengan bahasa tubuh sesuai, pesan yang diterima lebih kuat. Itu namanya persuasif atau sesuai dengan judul yang guru berikan yang bombastis, menghipnosis pada saat presentasi ya. Ya sebenarnya iya Bu, karena tanpa disadari mereka iya ya, setuju ya. Seperti itu. Waduh, menarik. Masih ada waktu 10 menit Bu. Nampaknya boleh kita persilakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya sesuai dengan bahasa tubuh dalam dunia presentasi. Iya, ini menarik sekali teman-teman. Jadi gerakan tangan kita ini bisa kita gunakan untuk memperkuat apa yang kita bicarakan gitu. Jadi kan juga harus sesuai nih. Kalau lagi meningkat ya kita bikin gerakan tangan meningkat. Jangan membuat gerakan tangan yang berlawanan. Karena memang lebih ya dari omongan sama dari gerakan lebih diterima gerakan. Visual communication itu lebih diterima oleh otak lawan bicara Anda. Iya, betul. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya teman-teman pasti pengen belajar lebih banyak, itu teman-teman bisa mengikuti IG-nya Pak Agus Gunawan ya, IG-nya Agus Trainer di atas ini nih, ya. Itu ada, tinggal klik aja Agus Trainer ya. Di IG-nya banyak sekali materi-materi yang menarik yang bisa kita pakai, kita presentasikan, kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dengan keluarga, kan kita juga mau diterima dengan keluarga, misalnya tiba-tiba harus berbicara di keluarga besar misalnya gitu kan. Oh iya. Nah, penting sekali. Terutama penting sekali. Pada saat berkumpul ya dengan keluarga besar ya. Ya. Terus penting sekali bahasa tubuh. Betul. Ada lagi untuk di bahasa tubuh ini, tadi belum sempat dibahas sambil mungkin kalau nanti ada teman-teman yang bertanya. Jadi mungkin ada yang sempat terpikir, kenapa ya kalau munculnya bisa begitu, bisa nggak sesuai? Satu, karena belum tahu knowledge-nya. Dua, karena dipengaruhi bagaimana perspektif kita ini dibangun mulai dari kita kecil sampai kita dewasa sekarang. Seperti itu. Jadi contoh, kalau seseorang yang sering mengalami abusing direndahkan dengan kata-kata, misalnya kamu bodoh gitu aja nggak bisa, gimana sih kok nggak seperti ini. Jadi karena sering menerima ini ketika kecil, konsep yang terbentuk apa? Oh iya aku bodoh ya. Nah, kita presentasi di depan orang yang terlihat pinter, pakai dasi, pakai ini pakaiannya rapi segala macam, di depan manajer, di depan direktur, itu langsung merasa bodoh sehingga bahasa tubuhnya langsung berubah. Iya, selamat pagi. Siska pernah lihat mungkin ada orang yang presentasi selamat pagi ini ya, langsung merasa kecil gitu kan. Jadi banyak banget. Bahkan manajer ketika ketemu direkturnya di lift, saya kan sering di gedung-gedung di Sudirman dan sekitarnya, tiba-tiba gagah banget gitu. Wah, begitu direkturnya, Pak ini iya Pak, matanya nggak berani lihat. Itu sesuatu yang menarik. Jadi bahasa tubuh ini juga bagaimana kita bisa berkait dengan baik, tentu ini sangat selaras dengan bagaimana diri kita ini pulih atas gambar diri kita sendiri. Jadi apapun yang ada di belakang, nah ini kita harus selesai. Jadi kalau kita nggak selesai dengan diri kita sendiri, akan menjadi hambatan ketika kita komunikasi, menjadi leader atau melakukan presentasi bisnis atau penjualan. Bisa sih biasa, namun tetap bisa lebih maksimal harusnya seperti itu. Jadi kalau konsep yang kita usulkan, bagaimana kita menjual dengan tulus dan orang bisa menerima ide kita, itu ya Bu ya. Iya, artinya bangun relationship dengan customer. Iya. Berarti kan sebenarnya pengaruh dari kehidupan kita dari kecil itu juga ada pengaruhnya. Cuma kita bisa juga membuat diri kita berlatih, intinya ya Pak ya, berlatih supaya kita bisa meninggalkan yang masalah-masalah, istilahnya masalah-masalah itu, tapi kita sekarang memberikan yang terbaik bagi calon customer kita, bagi lawan bicara kita, begitu Pak ya.
Betul, Bu Siska. Jadi kebiasaan-kebiasaan tersebut, ketika sudah tahu caranya, harus dipraktekkan selama 1 bulan dengan konsisten. 1 bulan, 3 bulan, supaya menjadi kebiasaan baru. Ya. Building new habits. Ya, building new habit. Building habit supaya kedepannya kita bisa mendapatkan habit yang baru ini. Nah, ini menarik, Pak. Kadang kita nggak ngerti salahnya di mana. Ya kan? Iya. Betul. Ada yang presentasi dengan kata-katanya sangat bagus sekali, sangat lincah sekali, tapi kenapa kok teman bisnisnya, kliennya kok nggak terlalu tertarik ya, nggak percaya ya? Ya karena apa yang ada di unconscious, di pikiran bawah sadar itu muncul di bahasa tubuh. Bahkan ketika customer nanya, diterjemahkan komplain, kemudian produk kita bagus kok, enggak bisa gini, ibu nggak tahu sih gini. Kita ini mau bangun hubungan atau mau berantem? Iya. Jadi justru semakin komplain besar, justru semakin tekniknya harus lengkap, harus kuat tekniknya semakin kuat. Iya, saya nggak suka dengan produk Anda. Ya, boleh disampaikan Bu untuk produk yang saya apa Bu? Jadi seperti itu. Wah, keren Pak. Oke. Ini bagus sekali. Jadi materi ini bisa kita coba praktekkan bersama teman-teman ya. Kita pasti berkomunikasi. Setiap hari juga kita pasti komunikasi. Nah, ini kita praktekin seperti tadi Pak Agus bilang, kita lakukan nih sebulan nih Pak ya, 2 bulan, 3 bulan, nanti bisa membangun kebiasaan baru. Supaya kita bisa membangun komunikasi yang lebih efektif. Apa yang kita mau sampaikan diterima dengan baik oleh lawan bicara kita. Oke. Keren banget Pak Agus. Terima kasih sekali sudah mengikuti ya, sudah mengikuti IG Live saya. Saya yakin teman-teman, karena saya sendiri mendapatkan manfaat yang banyak banget dari penjelasan Pak Agus ini. Ya, pasti teman-teman suka, dan kita akan mulai nih Pak praktek ini Pak. Gitu. Oke. Mungkin ada pesan-pesan Pak Agus yang mau disampaikan kepada teman-teman terkait kondisi sekarang ini, bagaimana kita bisa menjadi keluar sebagai pemenang supaya ke depannya pada saat kondisi ini selesai kita bisa langsung lebih berdaya lagi gitu Pak. Iya. Jadi kalau ini pasti sedikit bergeser ke time management sedikit bergeser ke stress management. Jadi kemampuan kita memanage pikiran kita, memanage apa yang ada di sekitar kita itu sangat penting Bu. Karena kalau pikiran nggak bisa fokus, nggak punya target, kita nggak punya daftar, dan sekali lagi dilakukan secara visual. Jadi betul, balik lagi ke visual. Okay. Jadi masalah-masalah semua harus selesaikan secara visual. Maksudnya apa? Dengan kita catatkan, kita postingkan. Salah satu contohnya yang paling mudah, kita mind mapping, dan ada metode-metodenya. Jadi kalau pekerjaan sangat kompleks, crowded, segala macam, apalagi sekarang ini bercampur dengan situasi di rumah, jadi kita mesti lihat secara visual. Jadi kalau masalah, problem, atau mungkin target, problem solving, atau apapun itu, apalagi inovasi untuk perusahaan, semua dipikirin di sini, ya itu abstrak. Jadi supaya kita bisa kontrol, secara psikologi merasa bisa mengontrol, itu kita taruh semua di kertas, kemudian kita analisa, baru kita bisa pilih. Nah, termasuk memanage stres kita, memanage pikiran kita, emosi kita yang naik turun kondisi sekarang ini. Setelah itu baru kita bisa mempresentasikan secara lebih baik, jadi komunikasi lebih berjalan dengan lancar, dan semua teknik bahasa tubuh yang kita sudah pelajari, kita pada saat komunikasi dengan klien bisa kita munculkan dengan baik. Oke. Kalau nggak tertekan, kalau nggak stres, jadi yang mesti kita manage. Berarti oke. Itu dulu yang bisa di manage supaya apa yang kita pelajari bisa keluar gitu ya. Oke, bagus. Betul. Terus ini ada ada pesan dari Pak Abidin, keren katanya materinya. Terima kasih Pak. Keren banget materi hari ini. Terima kasih kepada Pak Agus. Terima kasih. Kita tinggal 10 detik.